lagi dengan Bu Rizka. Apa kabarnya kamu saat ini? Pastinya baik dan sehat selalu ya. Iya, sebentar lagi kamu akan mengikuti penilaian akhir tahun atau yang sekarang disingkat dengan sebutan PAT ya. Apakah kamu sudah siap? Kalau ibu bertanya, sudah sejauh mana persiapan yang kamu lakukan? Dari keempat pilihan ini, kamu akan memilih yang mana? Belum jauh, Bu? Atau jauh banget sampai nyasar, Bu? Atau deket belum, jauh juga belum? Atau boro-boro persiapan, Bu? Nah, karena kebiasaan yang kurang maksimal ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti PAT atau penilaian akhir tahun, untuk pertemuan kali ini, untuk kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi yang berjudul 5 tips belajar menjelang penilaian akhir tahun. Jadi nanti dengan Ibu berikan materi ini, harapan Ibu kalian bisa memilih belajar yang seperti apa yang bisa menghasilkan atau yang bisa kalian gunakan biar kalian tuh bisa belajar secara maksimal. Terus nanti ketika mengerjakan juga dengan maksimal dan hasil yang didapatkan juga dengan maksimal. Nih, perhatikan ya 5 tips belajar menjelang penilaian akhir tahun. Yang pertama adalah belajar di waktu yang tepat. Belajar di waktu yang tepat. Nih, ada pertanyaan buat kalian. Kalau ditanya, kamu itu termasuk orang yang senang belajar di malam hari atau di pagi hari atau subuh? Ayo, siapa yang punya kebiasaan belajar di malam hari? Terus siapa yang punya kebiasaan belajar di pagi hari? Gitu. Jadi kebiasaan anak satu dengan yang lain itu berbeda. Ada anak yang lebih nyaman ketika belajar di malam hari, ada juga anak yang merasa lebih nyaman ketika belajar di pagi hari. Pagi harinya subuh. Karena apa? Kalau belajar di pagi hari atau subuh itu suasana kan masih tenang. Ya kan? Terus kalian kan juga baru bangun tidur, jadi otak itu masih fresh. Ketika kalian belajar itu akan banyak yang mudah terserap gitu. Karena ini pengalaman Ibu juga tipikal orang yang lebih senang belajar di pagi hari. Kalau malam hari banyak suara, terus mungkin ada saudara yang masih belum tidur dan mengganggu, banyak faktor ya kalau malam hari itu. Nah makanya selama dulu Ibu sekolah, Ibu lebih senang belajar di pagi hari karena suasana lebih tenang, otak juga masih fresh, jadi untuk mengingat atau meresap atau memahami satu materi itu lebih cepat. Coba nanti kalian pikirkan, kira-kira aku tuh selama ini lebih cocok yang mana. Kalau mungkin ada yang belum pernah membandingkan pagi atau malam, silakan besok dicoba. Kira-kira kalau malam aku belajar gampang nggak ya memahaminya, terus kalau pagi gimana? Coba ya. Terus yang kedua, sering menjawab latihan soal. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat kalian. Apakah kamu sudah mencoba menjawab atau mengerjakan latihan soal-soal? Ayo, kalian punya LKS, kalian punya buku. Nah, itu kan banyak soal-soal kan di dalam buku itu. Coba kalian banyak kerjakan atau kalau bisa kerjakan semua yang ada di LKS atau yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, karena namanya soal dari tahun ke tahun itu sebenarnya sama ya, cuma perbedaannya itu paling dari segi kalimat, ada yang berubah sedikit. Kalau matematika atau fisika atau IPA itu yang berubah mungkin angkanya ya. Jadi intinya soal-soal itu dari tahun ke tahun sama, cuma sedikit dirombak. Jadi ketika kalian sudah mencoba mengerjakan soal-soal, kalian sudah banyak menguasai soal-soal itu, ketika kalian bertemu dengan soal yang sama, kalian tuh tidak akan kaget, kalian tidak akan bingung gitu. Beda kalau
kalian tidak banyak mengerjakan soal, kalian tidak tahu soal seperti ini. Ketika dihadapkan pada soal seperti itu, ujung-ujungnya kalian bingung sendiri, ya. Karena apa? Ketika kalian mencoba mengerjakan latihan, ketika kalian tidak tahu kan kalian masih bisa buka buku, ya kan? Nah, setelah mengerjakan jawabannya betul, ketika ketemu soal yang sama ketika ujian, kalian sudah tahu cara mengerjakannya. Tuh, itu tips kedua. Dicoba apa? Silahkan dicoba. Dengan kalian mengerjakan latihan-latihan soal tuh banyak sekali manfaatnya. Gitu. Lanjut yang ketiga, yaitu belajar kelompok. Nih, menurut kamu apa manfaat yang bisa kamu rasakan dengan belajar kelompok? Siapa yang sudah pernah belajar kelompok? Atau ada yang belum pernah sama sekali belajar kelompok? Terus ada yang bilang, Bu, ini kan masa pandemi, gimana kita mau belajar kelompok? Nih, belajar kelompok itu kan tidak harus banyak orang, atau mungkin kalian berpikirnya satu kelas. Bukan. Kalau satu kelas 32 siswa itu namanya bukan belajar kelompok. Yang namanya belajar kelompok itu 5 orang biasanya maksimal. Itu biasanya juga teman-teman dekat saja, dekat rumah atau apa, 4-5 orang. Nah, manfaatnya apa? Kalau kalian belajar kelompok, kalian membahas soal bareng-bareng. Ketika teman kamu nggak bisa, kamu bisa memberikan masukan. Sebaliknya, ketika kamu merasa tidak bisa, teman kamu akan memberikan masukan. Jadi kalian itu akan saling membantu untuk sama-sama memahami soal-soal latihan yang kalian kerjakan. Oke, sekarang ada HP, Bu, gampang kok kita bisa nyari di Google. Iya, tapi belajar kelompok itu juga masih sangat penting pengaruhnya, karena ketika kalian bertukar pendapat, itu nanti yang kalian dapatkan atau kalian pahami itu lebih cepat diserap oleh otak. Jadi ketika nanti kalian mendapatkan soal yang sama seperti yang pernah dibahas, oh iya, ini soal kan yang kemarin dibahas sama si A, kayak gitu. Jadi kalian ingat gitu. Coba kalau belum pernah belajar kelompok, coba. Itu tips ibu yang ketiga. Nah, tips yang keempat, pilih suasana belajar yang nyaman. Nah, ini tuh hampir sama dengan tips yang pertama tadi. Kalau tips yang pertama tadi lebih condong ke pemilihan kamu belajar pagi atau malam. Kalau keempatnya juga hampir sama, tapi suasananya lebih ke suasana. Nih, suasana belajar yang seperti apa yang cocok buat kamu. Kalau dibahas, beda orang juga beda suasana belajar yang diinginkan gitu. Ada orang yang bisa belajar ketika suasana itu benar-benar tenang. Ada juga orang yang bisa belajar ketika dia sambil makan, dengarkan musik. Ya kan? Ada juga yang belajar lebih senang di perpustakaan karena ngerasa kalau di perpustakaan tuh bebas dalam arti ketika dia mengalami kesulitan, tidak tahu jawabannya, mungkin latihan soal yang dia kerjakan di perpustakaan tuh banyak bukunya, jadi dia akan gampang mencari referensi buku untuk mengerjakan soal yang tidak dia pahami gitu. Jadi silakan, kalau menurut kamu itu tipikal yang mana? Apakah senang belajar sambil nongkrong sama teman-teman? Itu bisa dibilang kayak tadi belajar kelompok ya. Atau mungkin kalian akan lebih senang belajar di perpustakaan, atau pilihan yang lain, atau sambil mendengarkan musik, itu kan juga ada gitu. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima, istirahat yang disertai doa. Nih maksudnya, apa yang dimaksud istilah belajar wayangan? Ada yang pernah menggunakan metode belajar wayangan? Kita bahas ya. Belajar wayangan itu kalau ditarik kesimpulan simpelnya atau sederhananya adalah belajar yang tidak kenal waktu. Karena apa? Kok sampai seperti itu? Belajar wayangan sampai nggak kenal waktu. Karena ketika kamu nggak pernah mau belajar sedikit demi sedikit, materi yang harus kalian pelajari itu kan semakin numpuk. Nah, ketika semakin numpuk, gimana cara kamu biar materi ini tuh kamu kuasai ketika mau ujian? Ya kan? Dengan seperti itu akan ada anak-anak yang memilih untuk
aduh ini gimana biar aku paham, berarti aku harus belajar dari pagi sampai pagi lagi. Itu yang disebut belajar wayangan, karena tidak kenal waktu, karena ngerasa materi yang belum dia paham itu banyak, karena saking nggak pernah belajar yang itu tadi, ya kan? Karena saking banyaknya akhirnya dia memilih untuk belajar wayangan. Intinya belajar, tidak ingat sama kesehatan. Nah, kalau sudah sakit, apakah kalian tetap bisa mengerjakan ujian? Yang pasti tidak bisa, ya kan? Makanya istirahat juga penting. Belajar penting, istirahat juga penting. Kalau kalian kepingin tetap bisa belajar tanpa harus ngoyo itu apa ya bahasanya ya, maksudnya dari pagi sampai pagi lagi, makanya dipelajari sedikit demi sedikit gitu. Misal satu hari satu materi, terus latihan soal, terus hari berikutnya seperti itu. Jangan dibiasakan menggunakan metode belajar wayangan, karena itu tidak baik. Ya, itu akan mengganggu kesehatan kalian, karena manusia itu butuh istirahat. Dan yang tidak kalah penting dan sangat penting juga adalah berdoa. Karena ketika kalian berdoa sebelum mulai ujian, ada rasa percaya diri kalau kalian tuh bisa mengerjakan soal itu. Jadi selain karena kalian sudah ngerasa aku udah menguasai loh materinya, karena orang ketika sudah ngerasa menguasai materi itu memang tumbuh kepercayaan diri, karena sudah merasa belajar, karena sudah tahu materi, sudah menguasai materi yang akan dikerjakan di soal-soal ujian itu. Tapi dengan berdoa juga itu akan menambah kepercayaan diri kalian. Jadi ketika ujian jangan pernah lupa untuk berdoa, dan tetap jaga kesehatan, jangan dibiasakan belajar wayangan. Itu tadi 5 tips dari Ibu ya, silakan kalian pilih, silakan kalian terapkan dalam keseharian kalian, sehingga kalian mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, loh. Dari materi yang Ibu sampaikan, siapa yang A akan belajar mulai dari sekarang untuk persiapan PAT, atau B akan belajar nanti saja saat PAT berlangsung, atau C tidak akan belajar karena sudah merasa bisa, masalah nilai urusan belakang. Oh, yang C kayak gitu Bu? Ada anak-anak yang seperti ini, Bu tahu sekali. Jadi silakan, semoga setelah Ibu memberikan materi ini, anak-anak yang tadinya mungkin memilih C bisa memilih A. Silakan ya anak-anak ya. Terima kasih, dan motivasi untuk kalian pada kesempatan kali ini adalah lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki, karena kesempatan itu datangnya nggak yang setiap hari datang, terus setiap jam datang, enggak. Namanya kesempatan itu kita tidak tahu datangnya kapan. Jadi ketika kamu mendapatkan kesempatan itu, lakukan yang terbaik. Semangat belajar, selamat berjuang, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.